Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Iklima dari program studi PIAUD semester 4 Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah Suryalaya dalam mata kuliah IPS dan PAUD. Baik, saya di sini akan menjelaskan salah satu tugas untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang strategi pembelajaran anak usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan memberikan kegiatan pembelajaran yang menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Pendidikan anak usia dini tersendiri merupakan suatu pendidikan yang dilakukan pada anak sejak lahir sehingga usia anak 8 tahun. Pendidikan anak usia dini tersendiri juga harus berlangsung pada kebutuhan anak yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang dianut di lingkungan dan di sekitarnya, sesuai dengan tahap perkembangan fisik dan psikologi anak tersendiri, dan dilaksanakan dalam suasana bermain yang menyenangkan serta dirancang untuk mengoptimalkan potensi anak. Selanjutnya, dalam strategi pembelajaran anak usia dini tersendiri mempunyai salah satu yang itu karakteristik cara belajar anak usia dini. Anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa dalam berperilaku. Dengan demikian, dalam hal ini, belajar anak juga memiliki karakteristik yang tidak sama pula. Sama orang dewasa juga, karakteristik cara belajar anak merupakan fenomena yang harus dipahami dan dijadikan acuan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran untuk anak usia dini. Selanjutnya, karakteristik cara belajar anak menurut Masitoh terdapat 4 karakteristik. Yang pertama, anak belajar bermain. Yang kedua, anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya. Yang ketiga, anak belajar secara alamiah. Yang keempat, anak belajar paling baik jika apa yang dipelajarinya mempertimbangkan keseluruhan aspek pengembangan, bermain menarik, dan fungsional. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran untuk anak usia dini. Karakteristik pembelajaran untuk anak usia dini tersebut, kegiatan pembelajaran pada anak usia dini pada dasarnya adalah pengembangan kurikulum secara konkret berupa seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang diberikan kepada anak usia dini berdasarkan potensi dan tugas perkembangan yang harus dilakukan dalam rencana persiapannya atau rangka pencapaian kompetensi yang harus dimiliki oleh anak tersendiri. Jadi selanjutnya ada atas dasar pendidikan, atas dasar pendapat, di atas dapat dinyatakan bahwa pembelajaran untuk anak usia dini tersebut memiliki karakteristik yang pertama, belajar bermain dan bernyanyi. Yang kedua, pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan. Selanjutnya, ada kriteria pemilihan dalam strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran sebagai segala usaha guru dalam menerapkan berbagai metode pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi, ada bermacam-macam strategi pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru taman kanak-kanak, atau pemilihan strategi pembelajaran hendaknya mempertimbangkan beberapa faktor penting. Yang pertama, karakteristik tujuan pembelajaran. Yang kedua, karakteristik anak cara belajarnya. Yang ketiga, tempat berlangsungnya kegiatan belajar. Yang keempat, tema berlangsungnya kegiatan belajar. Yang kelima, pola kegiatan. Jadi, karakteristik pemilihan strategi pembelajaran tersendiri terdapat 5. Selanjutnya, ada jenis-jenis strategi pembelajaran di taman kanak-kanak. Mempunyai 5 strategi pembelajaran yang bisa berpusat atau
bisa dalam melalui jenis-jenis strategi pembelajaran ini. Yang pertama ada strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang kedua ada strategi pembelajaran melalui bermain. Yang ketiga ada strategi pembelajaran melalui bercerita. Yang keempat ada strategi pembelajaran melalui bernyanyi. Dan yang kelima ada strategi pembelajaran untuk terpadu. Selanjutnya ada model pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Model pembelajaran adalah pola yang dilupakan, pola yang digunakan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka membantu anak mencapai hasil belajar tertentu. Selanjutnya ada komponen model pembelajaran juga tersendiri juga mempunyai 5 komponen atau model pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Yang pertama tentu harus mempunyai identitas. Yang kedua tentu juga harus mempunyai kompetensi yang akan dicapainya. Dan yang ketiga pasti akan ada langkah-langkahnya. Dan yang keempat alat atau sumber belajarnya tersendiri. Yang kelima tentu saja ada tentang evaluasi. Selanjutnya, menurut Sujiono, model pembelajaran pada anak usia dini terdiri dari 2 jenis, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada anak. Model pembelajaran yang berpusat pada anak tersendiri. Yang pertama, model pembelajaran kelompok. Model pembelajaran kelompok atau kooperatif learning merupakan pembelajaran yang berupaya membantu anak peserta didik untuk mempelajari materi belajar dan berbagai keterampilan guna mencapai sasaran, sarana, serta tujuan sosial dan hubungan dengan orang lain. Yang selanjutnya tentu ada manfaat pembelajaran kelompok. Manfaat pembelajaran kelompok tersendiri antara lain memotivasi peserta didik yang kemampuan belajarnya rendah dan tinggi untuk saling membantu. Budaya kelas sosial, bahkan anak yang berkebutuhan khusus, manfaat pembelajaran kelompok berikutnya adalah mengajarkan keterampilan kerjasama dan kolaborasi kepada anak didik. Selanjutnya ada tahap atau langkah-langkah pembelajaran kelompok yang dapat diuraikan menjadi 7 tahap atau langkah dalam pembelajaran kelompok. Yang pertama, ada pelajaran dimulai dengan guru membahas tujuan-tujuan pelajaran dan membangkitkan motivasi belajar. Yang kedua, tahap selanjutnya adalah presentasi informasi dalam bentuk teks atau ceramah. Yang ketiga, peserta didik diorganisasikan menjadi kelompok-kelompok belajar. Yang keempat, peserta didik dibantu guru bekerja sama untuk menyelesaikan salah satu tugasnya tersendiri. Yang kelima, anak tidak diharuskan menyelesaikan 3 tugas semua kelompok, namun anak dapat dipindahkan kepada kegiatan kelompok lain apabila ada tempat kosong di kelompok tersebut. Selanjutnya ada presentasi hasil akhir kelompok atau menguji segala yang telah dipelajarinya oleh siswa. Dan yang terakhir ketujuh, memberi pengakuan pada usaha kelompok maupun individu. Selanjutnya, mode pembelajaran berdasarkan minat. Jadi, model pembelajaran berdasarkan minat di sini adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih salah satu tugasnya atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Pembelajaran berdasarkan minat dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak tersebut. Jadi, model pembelajaran berdasarkan minat ini jadi pembelajaran yang diberi kesempatan kepada anak didik untuk memilihnya. Yang selanjutnya ada tahap atau langkah pembelajaran berdasarkan minat tersendiri. Ada 7. Yang pertama
guru memberikan penjelasan kegiatan-kegiatan. Di dalam area yang dipergunakan, peserta yang berjumlah anak boleh bermain di area tersebut. Misalnya alam terdiri dari kegiatan bermain pasir. Nah, jadi bermain awar berwarna, bermain mencocok air sabun. Jadi jadi guru menyiapkan tiket sejumlah siswa anak sesuai daya tampung sentra. Misalnya area alam ini hanya menampung 6 anak. Nah, seperti itu. Yang kedua, ada guru membagi jumlah anak di setiap kegiatan bermain. Jadi pembagian ini bertujuan agar seluruh anak mengalami pengalaman main yang direncanakan hari itu juga. Selanjutnya yang kedua, ada guru memberikan kesempatan anak untuk bebas memilih kegiatan sesuai dengan minatnya. Jadi pilihan yang diberikan tidak jauh dari apa yang harus udah disiapkan. Jadi agar pembelajaran lebih terarah. Nah, seperti itu. Yang ketiga, anak dapat berpindah kegiatan sesuai dengan minatnya. Jika ada tempat yang kosong di kegiatan tersebut, anak boleh pindah ke tempat selanjutnya, seperti itu. Yang keempat, guru mencatat setiap kegiatan yang dilakukan peserta didik sebagai proses pemantauan tumbuh kembang anak. Kelima, apabila ada peserta didik yang tidak mau melakukan kegiatan di semua kegiatan yang dipromosikan guru atau diprogramkan, maka guru dapat memotivasi anak agar mau mencoba untuk bermain bersama teman-temannya itu. Selanjutnya ada guru melakukan evaluasi pembelajaran bersama peserta didik. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran di TK. Jadi beberapa pendekatan dalam pembelajaran anak taman kanak-kanak, antara lain pendekatan baik pendekatan Montessori atau baik dengan street, pendidikan Hicks atau pendekatan kurikulum kreatif, pendekatan Emilia Project, dan pendekatan pada kesempatan kali ini akan dijelaskan salah satu pendekatan yang sesuai dengan minat anak, yaitu pendekatan yang pertama. Ada pendekatan BCCT. Dalam pendekatan BCCT ini tersendiri ada konsep pendekatan melalui 3 jenis main, antara lain yang pertama main sensori motor, yang kedua main peran atau simbolik, main pura-pura, fantasi, imajinasi, atau main drama. Nah, jadi selanjutnya juga bisa dicontohkan dalam pendekatan proyek. Jadi pendekatan proyek di sini dikembangkan kali oleh Lilian Kaj. Kegiatan pembelajaran melalui pendekatan proyek melibatkan proses kesatuan hati dan pikiran di antara anggota kelompok. Dengan demikian, jadi hasil pengamatan yang bersifat bervariasi dapat disatukan dalam proses penyelidikan yang akhirnya akan menghasilkan suatu karya yang berarti. Nah, selanjutnya juga ada prinsip pendekatan proyek, antara lain yang pertama ada pengetahuan atau knowledge. Jadi yang terdiri ada fakta-fakta, informasi, cerita, konsep, dan banyak unsur dari pikiran. Dan yang kedua ada keterampilan berbicara, keterampilan berbeda dengan pengetahuan. Pengetahuan harus dapat yang akan menjadikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam materi strategi pembelajaran anak usia dini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau perkataan yang kurang baik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi